Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas perusahaan modal Ventura. Kami beranggotakan Alia Rahma Aulia, Aceh Muhammad Lutfi, Didin Wastajudin, Lia Indriani, dan Yanti Karai. Yang pertama, dasar hukum perusahaan modal Ventura adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan umumnya dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan modal Ventura dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal Ventura sebagai peraturan khususnya. Lalu, apa itu usaha modal Ventura? Usaha modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka mengembangkan usaha pasangan atau debitur. Sementara, ada yang dikenal pula dengan usaha modal Ventura syariah, yaitu usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka mengembangkan usaha pasangan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Badan Hukum Modal Ventura atau VMV didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal Ventura, pengelolaan dana Ventura, kegiatan jasa berbasis FII, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam pasal 2 ayat 1 POJK 34/2015 memperolehkan pendirian MPV dalam bentuk perseroan terbatas, koperasi ataupun perseroan komanditer. Izin usaha modal Ventura atau izin usaha PMV dikeluarkan oleh OJK dan permohonan izin usaha tersebut harus diajukan oleh direksi kepada OJK dengan melampirkan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 POJK 34/2015 antara lain sebagai berikut. 1. Akta pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh atau didaftarkan pada instansi yang berwenang dan perubahan anggaran dasar terakhir jika ada, disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, surat penerimaan pemberitahuan, dan pendaftaran dari IN. 2. Daftar kepemilikan berupa A. Daftar pemegang saham berikut dengan rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham. B. Daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi PMP yang berbentuk koperasi. Atau C. Daftar persero berikut dengan jumlah modal yang disetorkan untuk PMP yang berbentuk perseroan komanditer. 3. Data anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah jika ada. 4. Data pemegang saham atau anggota. 5. Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dan fotokopi bukti penempatan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama PMP atau PMP syariah pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia yang telah dilegalisasi oleh bank penerima setoran dan masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha. 6. Bukti kesiapan operasional rencana kerja untuk 5 tahun pertama. 7. Fotokopi perjanjian kerjasama antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi PMP yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan usaha asing dan atau lembaga asing. 8. Struktur organisasi yang dilengkapi dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja. 9. Pedoman pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. 10. Pedoman tata kelola perusahaan yang baik bagi PMP. Dan 11. Bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha. Penjelasan selengkapnya mengenai dokumen yang diperlukan dapat ditemukan dalam pasal 4 ayat 2 POJK 34/2015 dan lampirannya. Ketentuan permodalan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 9 ayat 1 POJK 34/2015, pendirian PMV harus memenuhi kebutuhan permodalan sebagai berikut. Yang pertama, badan hukum perseroan terbatas, yaitu modal disetor paling sedikit 50 miliar rupiah. Yang kedua, badan hukum koperasi, modal disetor paling sedikit 25 miliar rupiah. Dan yang ketiga, badan usaha perseroan komanditer,
Modal disetor paling sedikit 25 miliar rupiah. Maksimal investasi modal Ventura. Pasal 14 POJK 35/2015 menyatakan bahwa nilai penyertaan, pembiayaan, dan kegiatan usaha lain kepada suatu pasangan usaha atau debitur dibatasi paling tinggi sebesar 25% dari total ekuitas PMV, yang total ekuitas tersebut sesuai dengan laporan keuangan bulanan posisi terakhir PMV sebelum dilakukannya kegiatan usaha. Kegiatan usaha PMP meliputi penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal atau startup, dan atau pengembangan usaha, dan atau pembiayaan usaha produktif. Di samping itu, PMP dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang berbentuk kegiatan jasa berbasis PEE ataupun kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK. Keuntungan dan manfaat PMP yang akhir-akhir ini banyak disorot, menurut hemat kami, adalah terkait dengan gencarnya pendanaan modal Ventura terhadap perusahaan rintisan atau startup yang potensial di Indonesia, sehingga secara keseluruhan menjadi salah satu pemantik pesatnya perkembangan perusahaan-perusahaan rintisan di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.